kepemimpinan opini dan jaringan difusi. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu nih, apa sih itu kepemimpinan opini? Nah, jadi kepemimpinan opini adalah kemampuan seseorang dalam mempengaruhi sikap atau perilaku orang lain. Model aliran komunikasi massa. Untuk lebih memahami sifat dasar dari kepemimpinan pendapat dalam penyebaran, akan dipaparkan peninjauan dari beberapa model arus komunikasi massa. Yang pertama ada hypodermic needle model atau model jarum suntik. Nah, berbicara mengenai model jarum suntik yang merupakan salah satu gambaran awal tentang bagaimana media massa mempengaruhi penontonnya. Model jarum suntik mengasumsikan bahwa media massa ialah komunikasi secara langsung yang akan berdampak kuat pada publik. Media massa pada tahun 1940 dan 1950-an diakui sebagai semua pengaruh kuat terhadap perilaku manusia. Singkatnya, media massa memiliki pengaruh langsung, instan, dan kuat terhadap audiens. Namun demikian, teori ini telah memberikan pengaruh tentang cara kita membicarakan media. Yang kedua ada the two-step flow model atau teori aliran dua tahap. Teori ini menunjukkan bahwa pemimpin opini mengeluarkan antena di media massa dan mengalihkan interpretasi pesan media ke orang lain. Tidak seperti teori jarum suntik, teori aliran dua tahap mempertahankan bahwa para penonton aktif dalam proses komunikasi. Dan itu masih dapat diandalkan sampai hari ini. Teori aliran dua tahap dalam komunikasi lebih baik daripada teori jarum suntik dalam banyak hal. Pertama, diakui bahwa penontonnya terdiri dari banyak pribadi. Mereka secara aktif menafsirkan pesan media dan dipengaruhi oleh orang-orang di sekitarnya. Model aliran ini telah membantu untuk menarik perhatian pada antarmuka antara media massa dan pengaruh interpersonal. Hal itu menunjukkan bahwa media massa tidak begitu kuat dan tidak langsung seperti yang dipikirkan dulu. Homofili dan heterofili dalam jaringan komunikasi. Dalam homofili, individu berinteraksi dengan individu yang sama. Dari kepercayaan, pendidikan, kesukaan, dan lain-lain. Heterofili kebalikan dari itu, di mana individu berinteraksi dengan individu yang berbeda. Pada difusi inovasi, heterofili lebih efisien karena berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, dan keduanya mempunyai peran penting dalam penyampaian suatu inovasi. Baik, mengenai karakteristik kepemimpinan opini adalah sebagai berikut. Bahwasannya pemimpin opini itu digeneralisasi oleh perbedaan karakteristik yang dimiliki oleh pemimpin itu sendiri, yang tentunya akan berpengaruh pada penggiringan kepada halayak, yaitu kondisi massa yang menjadi non-pemimpin. Adapun di bawah menjabarkan mengenai hal-hal yang menyangkut karakteristik pemimpin opini. Berikut ini penjabarannya. Yang pertama, mengenai komunikasi eksternal. Bahwa pemimpin opini mempunyai exposure yang lebih besar ke media massa daripada pengikut mereka. Konsepsi asli dari hipotesis aliran dua langkah melaporkan jika pemimpin opini lebih banyak mendatangi saluran media massa. Salah satu metode di mana para pemimpin opini memperoleh kompetensi mereka yaitu dengan melayani sebagai jalur masuknya ide-ide baru ke dalam sistem sosial mereka. Pemimpin opini dalam karakteristik ini memakai komunikasi eksternal, bahwasannya pemimpin opini diketahui masyarakat sebagai pihak yang membawa informasi atas perkembangan terkini. Bisa dikatakan pemimpin opini adalah sumber perantara pesan berbagai informasi. Kedua, yaitu aksesibilitas. Pemimpin pendapat supaya lebih mudah mengembangkan pesan suatu inovasi, maka mereka harus menjalin jaringan antar pribadi dengan pengikutnya. Para pemimpin pendapat secara sosial harus bisa terjangkau.
Salah satu indikatornya merupakan partisipasi sosial. Menurut Lumintang, tahun 2009. Ketiga, status sosioekonomi. Dalam hal ini, pemimpin opini biasanya berada pada titik status sosial ekonomi yang tinggi dibandingkan dengan pengikut-pengikutnya. Hal ini didukung oleh kajian literatur dalam buku Rogers tahun 1962. Para pemimpin opini rata-rata harus berstatus lebih tinggi. Hal ini dikemukakan pula oleh Tarde tahun 1903 bahwa penemuan bisa dimulai dari lapisan masyarakat yang paling bawah, tetapi perluasannya tergantung pada keberadaan suatu ketinggian sosial yang tinggi. Dan yang keempat, innovativeness. Everett Rogers tahun 1995 mendefinisikan innovativeness menjadi tingkat hingga sejauh mana seseorang relatif lebih awal mengadopsi gagasan-gagasan baru dibandingkan dengan anggota lainnya pada sistem sosialnya. Rogers dan Shoemaker tahun 1971 mengemukakan bahwa opinion leader mempunyai pengaruh informasi terhadap individu-individu lain untuk mengubah sikap dan perilaku terhadap inovasi. Semakin efektif dan intens interaksi komunikasi yang dibangun opinion leader pada suatu jaringan komunikasi, maka akan meningkat taraf adopsi jaringan komunikasi tadi terhadap suatu penemuan pembangunan dan perubahan perilaku. Sebetulnya, terdapat dua kecenderungan sikap pemimpin opini. Yang pertama, mengenai monomorfik, bahwasannya monomorfik merupakan kecenderungan seseorang untuk bertindak menjadi pemimpin opini hanya untuk satu topik. Namun, kebalikannya, polimorfik merupakan sejauh mana seseorang bertindak menjadi pemimpin opini untuk dua topik atau lebih. Ya, selanjutnya ada jaringan difusi, di mana proses difusi merupakan permodelan atau peniruan oleh calon pengadopsi atau adopter potensial. Difusi merupakan suatu tahapan dalam proses perubahan teknik, dan difusi merupakan suatu tahapan di mana keuntungan dari suatu inovasi berlaku umum. Sekian dan terima kasih telah menonton video pembelajaran ini.